pagi hari ini kami mau menyatakan sembah sujud kami, syukur kami kehadirat-Mu dan memohon belas kasihan Tuhan untuk senantiasa bersedia memimpin kehidupan kami, dan kami menyediakan diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan menuju kepada tujuan hidup terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus yang Maha Mulia bersedia untuk merendahkan diri, menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuntunlah kami dengan sabda-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Ya, renungan pagi hari ini saya dasarkan atas kitab Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Demikian bunyinya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi saya baca. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mengapa tinggi hati dikatakan mendahului kehancuran? Oleh karena yang pertama, tinggi hati atau kesombongan itu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, atau bahkan paling dibenci oleh Tuhan. Kita dapat bandingkan misalnya dengan Amsal pasal 6. Amsal pasal 6 kita membaca di dalam ayat 16 dan 17. Amsal 6 ayat 16-17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong. Yang pertama disebutkan di sana mata sombong. Kalau mata sombong bukan berarti cuma matanya yang sombong. Ya, mata sombong itu cerminan dari hati yang sombong. Jadi kalau disebut di sini 7 perkara menjadi kekejian bagi hati Tuhan, dan dinyatakan yang pertama mata sombong, artinya kesombongan menjadi bagian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, berarti kan kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat membenci yang namanya kesombongan atau sikap tinggi hati, betapa tidak kita ini gampang sekali dihancurkan oleh Tuhan kalau begitu. Kisah tentang tahun 1912, di sana sebuah kapal yang paling modern pada zamannya, Titanic, diluncurkan untuk pertama kalinya. Orang-orang sangat mengagumi pada hari peluncuran itu, orang-orang begitu kagum, melihat dari luar saja sudah kagum, setelah melihat ke dalam lebih kagum lagi, karena begitu luar biasa kapal itu untuk ukuran zamannya. Yang merancang kapal itu begitu bangga luar biasa. Bahkan sang kapten kapal konon pernah mengeluarkan sebuah komentar yang takabur sekali ketika dia mengatakan bahkan Tuhan pun atau bahkan Allah pun tidak akan sanggup untuk menenggelamkan kapal ini. Nah, demikian katanya. Tetapi apa yang terjadi tidak lama, hanya beberapa jam setelah diluncurkan untuk pertama kalinya. Ketika pertama kali berlayar, kapal itu tenggelam. Hari pertama pelayaran, kapal yang begitu dipuja-puja, yang begitu dibanggakan, dan bahkan kalimat manusia yang begitu sombong berkata bahkan Tuhan tidak sanggup menenggelamkan kapal ini, hasilnya kapalnya tenggelam. Menjadi sejarah yang sangat luar biasa, dan sesungguhnya harus mengajar manusia tentang sikap yang tidak boleh tinggi hati di hadapan Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran oleh karena Tuhan membenci sikap tersebut.
Nah, tapi tinggi hati mendahului kehancuran juga oleh karena apa? Oleh karena sombong atau tinggi hati itu membuat orang tidak tahu bahwa dirinya punya kelemahan, punya kekurangan. Akibatnya menjadi terlena, akibatnya kemudian meremehkan berbagai macam tantangan di dalam kehidupan. Ada petinju di masa lalu begitu hebat, tahun 60-an, 70-an, Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali itu terkenal dengan kesombongannya. Dia diberi julukan Big Mouth, mulut besar, si mulut besar. Kenapa? Karena berulang kali dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan betapa sombong dia. Mulut besar bukan mulutnya lebar begitu, bukan ya, tetapi sombong, menyombongkan dirinya ya. Jadi dia pernah konon naik pesawat. Waktu naik pesawat terbang, pramugari mengingatkan dia, waktunya mau terbang kan disuruh pakai itu ya, seat beltnya itu. Jadi suruh pakai itu, apa jawab Muhammad Ali? Superman tidak perlu sabuk pengaman. Wah, begitu katanya. Superman tidak perlu sabuk pengaman, karena orang-orang menjulukinya Superman pada waktu itu dan kehebatannya di dalam bertinju. Nah, tetapi pramugari itu orang cerdas rupa-rupanya. Dia membalas dengan omongan yang simpel tetapi nyelekit sekali begitu. Yes, gitu ya, jawabnya begitu ya. Yes, tapi Superman juga tidak perlu naik pesawat. Kenapa? Loh iya, Muhammad Ali masih naik pesawat, artinya dia nggak bisa terbang kayak Superman kan begitu. Ngaku-ngaku Superman, nggak mau pasang seatbelt. Mengatakan Superman tidak perlu sabuk pengaman. Ya, Superman juga tidak perlu naik pesawat kan begitu, ingatkan. Lalu dia pernah mengatakan juga kalimat yang membuat dia dijuluki mulut besar, karena dia mengatakan I'm the greatest, akulah yang terbesar. Nah, tetapi tidak lama setelah itu dia tersungkur. Pikirnya tidak ada yang bisa mengalahkan Muhammad Ali. Ternyata ada juga beberapa kali Muhammad Ali mengalami kekalahan di ring tinju itu. Lalu kemudian petinju yang lain tahun 80-an, Mike Tyson, dijuluki The Iron Man. Wah, begitu ya. Dan dia dijuluki juga leher beton, karena lehernya itu memang kayak, barangkali kayak beton begitu ya. Kepalanya sama lehernya itu gedean kepalanya, gedean lehernya. Jadi lehernya itu kayak gini loh ya. Jadi kepalanya itu kayak lebih kecil daripada lehernya, leher beton. Nah, dia menjadi sombong mulai pada suatu saat dia mulai sulit diarahkan, dinasihati sama pelatihnya. Disuruh latihan, musuhnya enteng begitu. Lihat, kebanyakan musuhnya Tyson itu kalahnya KO. Dan banyak juga yang dikalahkan hanya satu ronde. Ya, bahkan bukan cuma satu ronde, baru dikejar sebentar begitu, beberapa detik saja sudah terkapar dengan satu pukulan, buok, terkapar. Karena dia menjadi sombong sekali. Nah, suatu saat musuh yang dianggap bukan apa-apa, namanya James Douglas, julukannya Buster, ya, begitu. James Buster Douglas, petinju yang tidak diperhitungkan. Wah, Tyson pikirnya kecil ini, dia enggan-engganan latihan. Bahkan menjelang hari-hari pertempurannya itu, apa yang dia lakukan? Wah, dia pesta pora, dia mabuk-mabukan, dia pokoknya tidak karu-karuan begitu. Enggan untuk latihan, ini mah sekali pukul jengkang begitu. Tapi apa yang terjadi pada hari itu? Ternyata bukan Buster Douglas yang terkapar, melainkan Mike Tyson yang terkapar. Dan terkaparnya itu mengenaskan sekali ya. Nggak tahu tuh dia kena pukulan di mukanya itu berapa belas kali ya. Puak. Akhirnya jatuhnya itu indah sekali begitu ya. Kalau dibuat gerakan lambat itu asik sekali begitu. Kira-kira begitu. Nah, ya. Jadi berdebum. Setelah itu
wawancara konferensi pers, waktu konferensi pers dia pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena matanya ini ya dia menjadi sipit habis. Bukan cuma sipit tapi betul-betul habis, bengkak-bengkak, gosong-gosong mukanya. Memalukan sekali. Dan setelah itu ya udah, Tyson boleh dikatakan tamat riwayatnya. Bahkan pernah menjadi kriminal, dipenjarakan oleh karena kasus pemerkosaan. Tragis sekali. Kenapa? Kesombongan itu membuat dia kemudian lupa bahwa dia punya kelemahan. Dia tidak mawas diri, dia lengah. Dan kemudian dia meremehkan, ya, meremehkan lawan, meremehkan keadaan. Dia merasa sudah yang paling hebat. Akhirnya apa? Terkaparlah dia. Nah, jadi kita melihat bahwa tinggi hati mendahului kehancuran. Yang pertama tadi, menempatkan kita jadi musuhnya Tuhan. Waduh, kalau musuhnya sudah Tuhan itu sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, kesombongan itu membawa kita lupa bahwa kita punya kelemahan, punya kekurangan, ya. Dan kita kemudian meremehkan keadaan. Kita pikir wah kecil ya, kita pikir enteng. Pada akhirnya kegagalan atau kehancuran itu yang ditemui. Ada juga dulu kelompok musik zaman kuno, itu mungkin zamannya Pak Totok masih muda begitu ya. The Beatles. Oh, The Beatles. Kelompok terkenal itu dari Liverpool, Inggris. Mereka bukan kelompok pemain bola tetapi pemain band, The Beatles. Seorang pentolannya bernama John Lennon. Namanya John Lennon. Apa yang hebat pada zamannya, mereka pernah berkata, "We are more popular than Jesus Christ." Wah, begitu ya. Di puncak ketenarannya mereka mengeluarkan kalimat itu. We are more popular than Jesus Christ. Kami ini lebih terkenal dari Yesus Kristus. Tak lama setelah itu hancurlah riwayat mereka. Riwayat grup band ini oleh karena apa? Pentolannya yaitu John Lennon mati mendadak, ditembak oleh seorang penggemarnya yang gila. Penggemar kok malah membunuh, itu kan gila ya toh? Tidak tahu alasannya kenapa, pokoknya John Lennon ditembak, dor, ya mati dia. Walaupun dia katakan we are more popular than Jesus Christ, dor, ya sudah tamat riwayatnya kan begitu. Lalu kemudian grup band itu pun akhirnya bubar. Ya. Sikap yang tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, lalu kemudian bagaimana hubungannya dengan kita? Begitu kan, hubungannya dengan kita dalam peran-peran kita. Sama juga, sekali lagi kita sombong menempatkan diri kita jadi musuhnya Tuhan. Kesombongan juga menempatkan kita lupa bahwa kita punya kelemahan, punya kekurangan, dan kemudian kita meremehkan keadaan, dan pada akhirnya kita tidak sanggup menghadapinya. Satu contoh begini, dulu saya ingat waktu SMP pernah ya merasa sudah hebat. Pelajaran sejarah dulu itu ada pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu saya anggap kecil sejarah itu. Apa? Diceritani wis apal begitu ya. Diceritani tok itu sudah hafal. Nah, waktu mau ulangan begitu, wah nyantai, tidak belajar. Nyantai aja, sejarah kecil. Ternyata kali ini soal sejarahnya lain. Gurunya biasanya tuh soal sejarahnya ya, tahun ini 1825, 1830 perang apa di Indonesia. Kecil ya, perang Diponegoro atau perang Padri begitu. Kecil gitu itu. Tapi kali ini lain ceritanya. Pertanyaannya itu lain. Apa yang dapat kamu pelajari? Hal-hal apa yang kamu pelajari dari perang di mana begitu? Wah, jawabnya kan angel. Waduh, mempelajari apa yo? Yang dipelajari apa?
strateginya apa, ininya apa, wah belum kepikir, karena kepikirannya apa tahun sekian yang sudah kadung lotok itu ternyata tidak ada. Wah, untuk sekali-kalinya dalam hidup saya dapat nilai kursi jempalik begitu. 4 sempurna. Begitu ya. Jeblok sejarah, padahal itu pelajaran favorit, pelajaran yang bagi saya sangat menyenangkan begitu. Kecil. Papat bok wisine minta ampun begitu ya. Waktu gurunya, what happened? Wow, kenapa kok dapat jeblok? Tidak tahu Bu. Wah, jawabnya begitu. Malu. Kenapa? Karena tadi lupa diri, sombong, kecil begitu. Hasilnya sulit sekali. Saya juga ingat ada teman saya, wah ini dikasih tahu sama orang tuanya. Ada tembok di sebelah gereja, temboknya itu sempit. Mungkin cuma lebarnya itu tidak ada 30 cm, sempit sekali. Anak-anak kecil itu kan keseimbangannya luar biasa. Wah, hebat sekali dia, lari sana, lari sini, lari sana. Orang tuanya lihat, nang ojo, engko nek tiba piye? Wow, tetap aja. Malah tambah aksi pakai zigzag begitu ya, lari-lari begitu. Malah rodok merem-merem bareng begitu. Hasilnya, ya sebenarnya itu keseimbangannya memang hebat. Tapi dia lupa karena tembok itu ada begininya begitu loh ya. Jadi tidak rata terus begitu, tapi ada. Nah pada waktu itu dengan buaya begitu ya lari suat begitu, kewaspadaan hilang karena kemaki tadi itu, sombong tadi itu. Tahu-tahu barangkali masih dikira rata, ternyata jelek. Wah, pertama nyangkut dulu ya, kakinya yang satu berobos ke samping, jelek. Lalu kemudian nyangkut dulu, buak, lalu kemudian jatuh ke sana, buak. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Hore, juara! Paling banter kan begitu. Jadi lihat, soal sepele saja kesombongan mendahului kehancuran. Nah lawannya kerendahan hati, kenapa kemudian mendahului kehormatan? Pertama jelas lawannya tadi, menempatkan kita ini menjadi justru sahabatnya Tuhan. Tuhan itu menyukai orang-orang yang rendah hati. Karena apa? Tuhan sendiri menyatakan dirinya rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 11 itu ya, ayat 29, belajarlah kepadaku sebab aku ini pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, tidak cuma ngomong rendah hati Tuhan Yesus, tapi itu buktinya dia yang maha mulia mau menjadi seperti manusia, merendahkan diri. Nah, jadi Tuhan menyukai kerendahan hati, sehingga kerendahan hati menimbulkan kehormatan. Lalu kemudian yang kedua, kerendahan hati itu membuat kita mawas diri. Kita punya kelemahan, kita mawas diri. Karena mawas diri dengan kelemahan kita, maka kita berusaha supaya kelemahan kita itu akan terkikis. Kita belajar untuk terus meningkatkan diri. Belajar untuk terus meningkatkan diri. Hari ini tes, wah dapat berapa? 100, wah sesuk kecil lah. Malah jadi bebek ngelangi misalnya begitu. Atau kalong mabur, kursi jempalik. Ya jadi. Tapi ketika dengan kerendahan hati, wah puji Tuhan dapat 100. Besok aku akan belajar lebih giat lagi supaya juga dapat 100. Tapi kalau tidak meremehkan ya bisa nungsep pada akhirnya. Manusia di dalam sejarahnya sudah banyak keangkuhan manusia yang kemudian berakhir dengan kehancuran. Tapi kerendahan hati menempatkan orang-orang justru mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Terhormat. Nah, kiranya kita belajar tentang hal ini. Orang yang rendah hati, contoh kalau rendah hati belajar giat ya toh, akhirnya dia justru membekali dirinya dengan hal-hal yang lebih hebat untuk kemudian meraih kehormatan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tinggi hati, tetapi menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga kita dicintai oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu,
kita juga menjadi orang yang selalu mawas diri, tidak takabur. Kita berjuang untuk mengupayakan diri kita makin baik, sehingga betul-betul kehormatan itu akan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa.